agar masyarakat itu bisa memahami yang disebut dengan partisipasi, kemudian bersinergi, kan hanya tahu namanya aja. Nah, kita libatkan semua itu yang tadi melibatkan masyarakat sehingga masyarakat rasa memiliki gitu. Apalagi sebut dengan peluang cuan. Karena kan lagi ini ya, itu sangat sangat besar sekarang ini. Online sistem jual beli udah lancar kan sekarang ini pemuda-pemuda kita. Nah, jadi saya melihat potensinya adalah saya lihat sangat kreatif. Pengalaman saya lihat di waktu perayaan yatim piatu ya di desa itu, saya bukan lihat ini ya, tapi kreativitasnya pemuda kita punya gitu. Iya. Cuman bagaimana dikembangkan supaya lebih lagi lembut gitu maksudnya. Ya, lebih dalam seni. Nah, seni ya, dalam seni. Jadi dalam seni seperti itu. Kedua, untuk masalah menuju kepada penyajian masakan siap jual seperti kayak dodol kan gitu ya. Di kita memang udah budaya banget dodol di Duren Mekar ini dari dulu tuh memang udah budaya gitu. Cuman kok belum terlihat keangkat di permukaan. Dodol Duren Mekar gitu ya. Dodol khas Depok. Iya, dodol iya artinya belum. Maksudnya bukan nggak tidak terlihat, sudah terlihat pada saat waktu ada pameran. Cuman cara pribadi itu kita tidak kelihatan kayak kemasan kan. Oh, ini dodol buatan UKM Duren Mekar gitu. Iya. Kan Depoknya loh, Duren Mekar maksudnya. Duren Mekar Iya. belum ada sampai Belum saat kelihatan iya padahal kan itu yang kalau memang pemuda kita bisa membuat termotivasi membuat oh jadi cuan nih kan gitu. Dia beli dodol itu dia dibikin apa kemasan yang sangat bagus dengan online dibuka kan orang tahu kemana-mana nanti. Ya, namanya online tuh bisa Medan bisa beli, Kalimantan dia bisa kan gitu. Bahkan kalau bisa tuh ekspor, Pak. Iya, artinya bahwa kelihatan ada mereknya dodol rasa duren. Keluaran Duren Mekar kan enak juga rasanya. Itu salah satunya ya. Saya senang dengan budaya Islami. Iya. Jadi kebudayaan Islam itu yang akan saya utamakan. Dengan cara apa? Hadroh ya. Hadroh. Hadroh itu bukan kayak gini nanti modelnya. Hadroh itu kalau bisa main mungkin bisa 50 orang gitu. Oh, 50 orang. Ya. Itu sangat gaung banget dan membawa kita menjadi itu apa dekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat-salawat itu. Kedua, saya melihat potensi sangat besar ini di perikanan ya. Nah, itu akan saya jadikan sebagai mungkin solusi menjadi ikonnya Duren Mekar. Dan itu nanti akan menjadi memberdayakan masyarakat. Kita melibatkan masyarakat semuanya. Ini masyarakat bisa dalam segitu. Ketiga adalah itu tadi UMKM. Nah, UMKM yang kita akan menjadi logo supaya Duren Mekar terkenal. Oh, dodol Duren Mekar gitu. Iya. Kira-kira ya. Betul. Secara keseluruhan goalnya apa tuh apabila terpilih? Kan sesuai dengan fungsi dan tugas LPM ya, agar masyarakat itu bisa memahami yang disebut dengan partisipasi, kemudian bersinergi, kan hanya tahu namanya aja. Nah, kita libatkan semua itu yang tadi melibatkan masyarakat sehingga masyarakat rasa memiliki gitu. Yang keduanya adalah kalau memang ini kita berdayakan, minimal bisa merubah ekonomi masyarakat. Contoh, dia bisa jual makanan kecil kuliner di tempat itu. Kan itu nanti menjadi kafe segala macam, tamu jauh-jauh akan datang. Apalagi kita ada kafe kopi unggulan itu pasti datang. Kopi khas. Iya, kopi khas Duren Mekar. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kopi apa khas Duren Mekar. Tapi yang jelas itu akan menjadi magnet ya bagi masyarakat itu sendiri gitu. Mereka akan menemukan oh ini cuan saya, oh ini cuan mereka karena semuanya gitu ya. Iya, akan semakin termotivasi mungkin Pak. Apalagi kalau misalkan nanti bisa menjangkau ekspor ya Pak ya, mudah-mudahan ke depannya gitu. Satu lagi Pak. Nah, mengenai pembangunan nih Pak, bagaimana? Apa yang perlu dibenahi menurut Bapak saat ini dari yang sudah ada mungkin ya
Bapak memperhatikan gitu apa yang perlu ditambahi atau dibenahi Tadi kan gitu. saya dapat bocoran tuh dari itu ya, LPM ya, Iya. Imbanu. Saya senang juga tuh mendorong dia untuk bikin apa kantor ya, kantor kelurahan kan, mendorong untuk bikin kantor kelurahan. Saya begini, kalau nanti bikin kantor, tuh gini, paling enak kali kantor itu menjadi pusat kita bertemu gitu maksudnya. Kenapa? Di atasnya kita bikin rooftop, ruang terbuka, kan luas juga tuh. Jadi udah ada UMKM gitu maksudnya. Kemudian ada good food lah, ya semacam itu ya. food court gitu ya. Jadi pegawai kelurahan tuh kalau makan gak usah jauh-jauh, naik ke atas. Dia bisa ngelobi antara aparatur kan. Anak muda bisa janjian di situ kan, itu bisa ngobrol apa sih, kreatif apa sih. Contoh gini, datanglah satu orang, gue dapat ketemu ini nih, bisnisnya gini kan gitu ya. Kalau misalnya kita angkat ke pemuda, masuk nih. Datang lagi orang bicara seni. Nih kalau kita kolaborasi seperti ini tempat mereka ngobrol. Satu pintu, Iya. satu gedung gitu Satu ya, Pak, gedung ya? itu. Jadi kalau bisa rooftop itu kita upayakan. Ini misalnya ya. Nanti saya ngomong dia sama LPM terpilih ya. Memang nanti KP terpilih. Saya akan ngomong, saya usulkan nantinya. Biar nanti biar pemuda itu juga bisa ngisi gitu. Itu yang akan saya sampaikan ke nanti LPM terpilih, siapapun. Tapi kalau memang saya terpilih, jelas saya punya program itu kan. Inilah program saya. Malah saya akan ikut mendesain karena saya juga mampu ke bidang itu. Iya Pak, sudah punya. Mungkin saya lebih mampu mendesain itu, arsitek itu kan gitu. Betul. Iya, Punya ilmu karena ya, emang Pak. tukangnya. Tukangnya Puluhan tahun emang gitu. tukang. Siapa yang terpilih saya akan bantu itu sobat itu. Tapi itu juga kalau diminta ya. Mau diminta malu juga. Ya. Ya Oke. namanya ya Pak. Namanya ide mah ya bagus ya kalau kita sampaikan. Jadi kalau kita lihat di sekitaran sini ada empang itu sebenarnya udah dari dulu. Dari ya, Pak, dulu ya? udah ada. Dari dulu udah. Karena itu adalah sebuah semacam kayak profit orientednya ya. Iya. Bagi masyarakat Durian Mekar. Jadi Durian Mekar nggak perlu diajarin cara ternak ikan. Jadi menyuntik lele, sangkuriang, nyuntik lele lokal, nyuntik lele dumbo segala macam. Itu sudah bisa sendiri ya Pak? Udah bisa sendiri karena memang sudah seperti itu. terlatih Udah gitu. apa sih? Kalau emang saya pikir gini, kalau orang tuanya ngasih kita makan pakai jual ikan yang halal, pasti kita mampu piara ikan gitu, harus pikir gitu kan? Benar-benar kita juga bisa Iya, ya, kalau- pasti kita otomatis. Tinggal kita bagaimana mengambil ilmunya. Ya, makanya saya lihat kan kita ada beberapa area yang punya potensi ya, yang bisa diberdayakan. Tapi mungkin saya juga nggak akan berani, oh ini lokasinya nggak. Cuman ada beberapa titik lokasi yang bisa diberdayakan dan itu suatu hal yang sangat potensial sehingga bisa merubah ekonomi. Oh iya. Nah, dari ekonomi, Meningkatkan ini. ya ekonomi untuk masyarakat. Salah satu contoh gini, misalnya, Cacing maggot itu pernah saya tatkala saya pakai sampah tandan kosong sawit, ya saya pernah budidaya jamur dengan tandan kosong sawit. Oh gitu. Pernah saya. Pernah juga ya. Ya, ketika kita kompos, kita fermentasi, itu timbul maggot gitu, cacing maggot gede-gede kan? Dia dari hasil kompos itu. Dari hasil kompos itu Iya, ya. iya. Saya pikir, saya tanya dengan ini, ternyata sampah pun bisa dibuat sedemikian rupa. Iya, sampah pun bisa menghasilkan. Iya. Tapi yang sampah yang non organik ya. Iya. Nah, kita kumpulkan, dia menjadi pakannya maggot. Tinggal taruh aja masternya kan gitu. Tutup dengan suhu tertentu, itu maggot. Dan maggot itu saya beli ukuran seperempat kilo 35.000. Gitu. Bisa menghasilkan Dan itu buat pakan ikan. pakan ikan. Kalau memang di kita di peternak ikan, dipakan ikannya dari situ, dari maggot Jadi nggak itu. perlu beli pakan yang Iya, jadi saya pikir ini hal yang sangat orientasinya cukup bagus gitu. Pakan kita selalu tidak pernah habis, ikan kualitasnya juga baik dan penjualan marketingnya sangat baik. Iya. Jadi optimis ya Pak, itu bisa kita perdayakan kembali Iya, sekarang iya. ya. Karena belum lama ini saya kedatangan teman-teman orang Sri Lanka itu, Sri Lanka. Sri Lanka untuk plasma ikan hias ya. Oh gitu. Iya. Dia yang sebut dengan blood red itu perlu ratusan ribu ekor. Blood red. Blood red. Blood red, Ya. darah merah. Ya, jadi kayak semacam ikan merah gini lah. Oh gitu. Ikan merah gini. Itu perlu ratusan ribu.
kirim ke ratusan sana. ribu perlunya dia. Nah Iya. ini peluang ekspor Pak. Iya, namanya peluangnya sudah ada. Iya. Mereka datang dari sana. Datang langsung karena melihat ini kali ya Ya potensi kan kita mungkin, suka Pak share-share. sharing. Iya, artinya ini kok pulang bagus banget ya. Iya, iya. Dan permasalahannya dari mana ikan-ikan itu gitu. Sementara di sini belum mencukupi ya Pak ya. Belum mencukupi dengan target itu, tapi mereka tidak batasi target, yang penting kirim kan gitu Iya. kayaknya. Harganya pun cantik. Harganya 1.000 sampai 2.000 rupiah kan per ekornya. Kalau kita bisa jual minggu bisa 1.000 ekor lumayan, 2 juta satu minggu. Artinya gini, karena kita ini berbatasan dengan provinsi ya. Iya. Artinya kita ada jalan provinsi kan. Iya. Orang tuh lewat ya, Parung. Kenapa tidak? Tadi kan dikatakan sama calon LPM Ahmad Kafi untuk sebagai agrowisata kan gitu. Iya. Kita wujudkan Iya, gitu. semoga bisa. Kebetulan Iya. sama idenya kan. Sama idenya Iya. tinggal cara programnya aja gimana menjalankannya ya. Kita saling mendukung dengan Iya, iya. adik saya ya. Iya. Artinya Adiknya siapa Pak? itu Ahmad calon LPM juga kan ada sepupu saya. Oh iya masih saudara ya Pak. Iya Pak. Paling mendukung lah program Iya, dia bagus benar. gitu. Kita jadikan sebagai Iya. ini sebutnya kota agrowisata Duren Mekar. Nah Bagus iya, juga. begitu, Pak. Ya. Kota agrowisata Duren Mekar ya. Oke benar-benar. Kenapa tidak kita punya Iya ikon itu, benar-benar saya setuju Pak. Setuju. kan? Iya. Ya mudah-mudahan juga punya peluang dipilih oleh masyarakat sebagai dipercaya ya. Iya Pak. Nah, Siapapun yang nah, terpilih ya, nanti. itu yang terbaik. Nah, saya tidak ngotot enggak. Mudah-mudahan dan ada orang yang menghasut ya. Iya. Yang penting kondusif, siapapun yang jadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya betul Pak. Kehendak Allah lah ya, bukannya kehendak manusia. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anggota Orari. Iya Pak. Saya ini anggota Orari, saya anggota Rapi kan gitu. Rapi itu radio ya Pak ya. Radio Antar Penduduk Indonesia. Masih aktif sekarang Pak? Masih itu. Oh masih. Masih aktif. Mungkin nanti bisa di-shoot ya. Radio antar penduduk. Iya. Bapak juga sebagai pendiri. Sampai saat ini loh Masya Saya juga Allah ya masih keren ya. Malah saya pernah jadi pengurus sekretaris wilayah Kota Depok. Oh, Sekota Sekda Depok. Ya. Depok. Bantu dengan Pak Abdullah Ridwan tempo hari. Sekretaris Orari Sekota Depok gitu, Sekota Depok. Kenapa enggak gitu? Iya. Radio amatir ini kita juga terapkan di sini. Iya. Udahnya apa? Keamanan lingkungan. Konsen atau apanya? Ya concern dari siaran radio itu di bidang apa? Kita Pendidikan, komunikasi antar macam-macam itu. Tapi yang paling penting adalah sosial ya. Ini kegiatan sosial, bukan kegiatan politik. Iya 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 iya. Rapi Orari bukan kegiatan politik tapi kegiatan sosial. Iya. Kayak sekarang ini bencana di Cianjur, teman-teman kita udah yang paling dulu udah sana dari Orari itu. iya. Jadi dimanapun ada bencana alam, Iya itu. teman kita Media sudah kita kondisikan berangkat. Tapi kalau Orari mungkin kita agak jauh, Singapura, Malaysia, Oh, mungkin. ada Orari, ada itu. Iya, Ada kalau dua berarti. ada dua. Oh, jadi Orari jadi itu pancar satelit ke seluruh dunia. Oh, jadi Bapak punya dua ini ya. Pertama Orari, Iya. itu yang untuk seluruh dunia satelitnya. Iya. Lalu yang kedua yang radio ini hanya Rapi. Nusantara, se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Terima kasih kepada teman-teman juga yang tidak masuk on frame gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya Allah. Kita tutup dengan ya jadi motivasi buat kita semua yang muda-muda juga ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.